usah berangkat dulu kayak gitu. Harus peduli tahu. Asalkan saya dari kating lagi. Oh iya, bisa gitu. Ya kan? Harus peduli dengan kawan kita satu rombongan siapa. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu calon jamaah haji KBH Muhammadiyah tahun 2024 yang semoga semuanya senantiasa kita berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali banyak. Tentu niat kita bukan hanya sekedar mau pergi haji lalu belajar. Jadi belajar itu bukan karena mau pergi haji lalu belajar. Nanti kalau sudah tidak pergi haji, tidak pernah belajar. Ya, itu salah. Ya. Nah, maka tentu niatnya kita di sini, kita akan khusus mempelajari tentang hal yang berkaitan dengan pelaksanaan haji, khususnya haji tamattu. Nah, kemarin Pak Basuki mengarahkan saya. Jadi sifatnya pagi hari ini kita mengulang. Kenapa perlu diulang? Satu, karena memang nampaknya ada santri baru. Santri barunya ada ternyata nambah gitu ya. Terus juga bagi yang sudah santri lama itu tidak menjamin lalu sudah hafal semua. Nah, terus seandainya memang sudah hafal, ini tidak ada ruginya untuk lebih memantapkan lagi. Tadinya saya itu pengen menyampaikan materi tentang etika safar, adab-adab safar. Kenapa saya pengen menyampaikan itu? Karena terkadang kita ini kalau safar itu safarnya ala orang kafir. Nyanyi-nyanyi, pokoknya kelakuannya kayak orang kafir bepergian gitu lah. Padahal
Islam mengatur bagaimana cara sapar, sehingga saparnya itu punya nilai, karena musafir termasuk salah satu manusia kalau berdoa itu dikabulkan Allah. Tapi kalau secara saparnya nyanyi-nyanyi sambil gurau-gurau, ngomong yang tak jelas, maka nanti mungkin pertemuan berikutnya kita akan bahas. Saya ada makalahnya dulu peninggalan almarhum Ustaz Mubarak. Nanti saya suruh gimana kan biar Bapak bisa punya, sehingga bukan hanya nanti mau pergi haji, satu kapan-kapan mau pergi tugas keluar, nah kita tahu ya caranya itu. Sehingga apa? Kalau kita mati di dalam keadaan sapar, kita mati dalam keadaan baik, karena kita saparnya ikut aturan yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa saya kok suka ngomongnya mati? Ya karena kita ini pasti mati. Dan itu penting diingat, ya. Mengingat mati ini sangat penting karena bagian dari ajaran agama kita. Nah, jadi penekanan kita pada pagi hari ini kita hanya mau mengulang. Maka kalau ada rasa bosan karena diulang, ya tolong dipahami, ya. Nah, jadi begini, saya yang ngajarnya tidak bosan. Karena saya Bapak mengambil sebagai gambaran, umpamanya saya ini kan ngajar fikih, ya. Walaupun saya itu tidak pandai, saya ngajar karena merasa ingin meneruskan apa yang pernah dibuat oleh almarhum Ustaz Mubarak itu. Jadi saya ngajar bab salat jamak qasar. Itu sudah berulang-ulang saya ngajar itu, saya masih tidak hafal tuh. Lalu bayangan saya apalagi yang diajar, sepekan sekali, kadang masuk, kadang enggak. Ya kan? Banyak lagi yang dipikir, mikirkan istrinya, mikirkan suaminya, mikirkan anaknya, mikirkan kerjaannya. Nah, itu. Maka banyak lagi. Maka insyaallah ini kita akan ulang. Tentu ini kita mengulang ini dengan maksud karena haji ini kan ibadah yang agung, Pak. Dan kemungkinan hanya punya kesempatan sekali. Bukan saya anggap Bapak tidak punya duitnya, tapi memang karena sulitnya kita untuk ke sana itu. Ya sulit, ya. Kalau kita ikut daftar tunggunya itu lama. Sehingga ini harus betul-betul berhasil. Ya. Mungkin kalau puasa ada sebagian gagal tahun ini, tahun depan kan puasa lagi. Tapi juga pikiran yang tidak baik, tidak bagus. Memang ada jaminan tahun depan masih hidup? Kan tidak ada. Maka apa yang sudah kita hadapin harus sungguh-sungguh kita untuk bisa meraihnya. Maka saya ulang dari awal sebagaimana amat Pak Basuki. Jadi Pak Basuki ini sekarang sudah perjalanan ke Madinah. Jadi dia haji, umrohnya tuh ke Makkah dulu. Nah, jadi untuk menekankan ini dulu masalah kita paham dengan nilai haji ini. Haji ini punya nilai yang cukup besar, ya. Di antaranya itu haji ini Allah janjikan surga. Jadi kalau kita puasa, Allah janji akan diampuni dosa kita setahun. Tapi untuk haji tidak pakai diampuni dosa atau dikasih pahala. Maksudnya itu Allah janji akan dimasukkan ke surga. Tentu semuanya kita bercita-cita ingin masuk surga. Tidak ada di antara kita yang pengen masuk neraka, kecuali Nikita Mirzani. Pengen dia, ya saya bilang memang dia ngomong sendiri. Ya pengen masuk neraka dia. Ibu jangan begitu, Bu. Ada seorang sahabat Nabi namanya Dinar bin Malik, tidak salah saya itu. Dia sebelum masuk Islam itu pernah mimpinya itu masuk neraka. Begitu bangun badannya melepuh langsung dia masuk Islam. Itu mimpi itu, belum masuk betul, mimpi aja. Maka tak usah, ya, karena neraka itu tidak bisa dibayangkan. Tidak pernah terdengar oleh telinga, oleh pandangan, tidak bisa. Tak usah kita bayangkan dahsyatnya api kebakaran, tidak ada artinya. Terus itu dengan latar belakang ini kita kan ingin meraihnya, Bu, ya. Lama, Pak. Ibu bapak nunggunya lama bertahun-tahun, biayanya tambah mahal. Ini bapak ibu saya lihat banyak kan, Bu, biaya ini biaya itu banyak lah pokoknya itu.
Terus bapak ibu harus meninggalkan rumah, yang berangkat sendirian, meninggalkan istri, meninggalkan suami, meninggalkan pekerjaan, banyak lah. Pokoknya harus berhasil. Maka untuk bisa berhasil itu tidak bisa dilakukan masing-masing. Mau jadi jagoan itu tidak bisa tuh. Harus sama-sama, saling bantu. Gitu caranya. Ya, dibantu kawannya yang ini ya diarahkan ya, dibantu sama-sama ngerjakannya gitu. Karena ibadah haji kan begitu. Supaya apa? Kita nampak berhasil. Nanti sehingga harapan kita untuk haji mabrur itu bisa kita dapati. Terus ini tentu yang akan memotivasi kita. Saya sering sampaikan, mengetahui keutamaan dari ibadah yang kita akan lakukan, atau begini, mengetahui nilai dari pekerjaan yang akan kita kerjakan itu sangat penting. Kan kita saksikan Pak, orang karena tahu kalau jadi bupati itu enak, rebutan orang mau jadi bupati itu, jadi anggota dewan enak. Bayangkan sekarang mau jadi anggota dewan tingkat 2 itu paling sedikit habis 1,5 M. Tak jadi lagi. Itu jadi pun haram, tak jadi apalagi. Ya kan nyogok. Maaf ya kalau yang ada anggota dewan di sini. Ya, tapi ya, saya bicara hukum bukan cerita itu. Tak boleh itu. Ya kan Pak. Nanti haji berulang-ulang. Tapi begitu kerjaannya. Jadi, ya udahlah ya. Terus ini lama Bu nunggunya. Makanya harus betul dipikirkan ya. Betul-betul prepare, pokoknya ikhtiar, kita belajar maksimal dan kita berdoa kepada Allah. Kita mohon nanti supaya dikasih kemudahan kita pelaksanaan di sana. Karena di sana ini nanti banyak perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kita pelajari, Pak. Nasib kalau bahasa saya. Mestinya melempar jumrah Aqabah itu waktu duha, kena jadwalnya siang. Maka setelah kita doa kepada Allah, minta kita dipaskan dengan itu ya. Itu. Maka sekali lagi mengingatkan tentang keutamaannya penting, karena dengan mengetahui keutamaannya termotivasi kita untuk sungguh-sungguh. Orang rela mempertaruhkan hartanya bahkan nyawanya karena tahu nilainya. Ya. Terus yang akan kita ulang ini kan mengenai haji tamattu yang akan kita amalkan nanti. Jadi kita melaksanakan umrah ya di bulan haji ya. Terus nanti baru setelah itu melaksanakan haji. Kemarin sudah kita pelajari apa yang harus kita lakukan. Kalau nanti kita lewat Madinah, maksudnya lewat Madinah itu dari Batam langsung ke Madinah, berarti kita nanti di Madinah sekitar 9 hari. Nanti selama 9 di Madinah ini tidak ada kaitannya dengan haji sebenarnya. Tetapi kalau kita lewatnya Madinah ada. Dari mana adanya itu? Yaitu mikot niat, tempat niatnya itu. Kan kalau umroh ini ada namanya mikot makan. Bukan makan Bu ya, makan bahasa Arab Bu. Makan itu tempat bahasa kita. Mikot tempatnya niat. Kalau haji itu ada namanya mikot makan dan mikot zaman. Artinya apa? Kalau mikot makannya nanti ya di hotel masing-masing. Tapi kalau zamannya itu haji mesti nanti tanggal 8 mulainya gitu. Itu tidak boleh tanggal 7 atau tanggal 9 baru mulai, tidak boleh. Kok tidak boleh? Ya begitu contohnya dari Nabi. Ya itu. Terus nanti apakah bapak ibu itu lewatnya Madinah ataupun Mekah ataupun langsung ke Mekah, itu ada mikot masing-masing, mikot makan masing-masing. Kalau yang dari Madinah, mikotnya itu di Bir Ali, di Zil Hulaifah. Itu. Kalau yang naik pesawatnya langsung ke langsung ke Mekah, niatnya itu di pesawat. Nanti akan dikasih tahu ya oleh pilotnya atau siapanya. Saya tidak pernah ikut. Makanya saya tidak bisa jelas ngomongnya karena saya tidak pernah ngalaminya tuh. Saya dulu tidak begitu saya. Saya kemana-mana jalannya itu untuk menghindari sama dengan Ustaz Hermanto sama kami nasib. Ya, jadi tidak. Tapi kira-kira begitu. Nanti terlepas lewat Madinah atau Mekah. Kalau lewat Madinah
sebelum berangkat ke Zulhulaifah, nanti di hotel tuh mandi dulu. Mandi ini hukumnya sunnah, tapi pelaksanaannya sama dengan mandi wajib. Gimana caranya, Bu? Kalau kita mandi wajib tuh gimana caranya? Kita wudhu dulu seperti wudhu mau sholat. Setelah itu cara mandi itu ndak usah langsung diguyur gitu. Kita kalau mandi itu kan celupkan tangan kita ke air, kita ke kepala kita itu sampai merata, merasa sudah kulit kepala basah, baru kita siram pakai tangan kita terus ke kanan, ke kiri. Kalau kita ikut Rasulullah berwudhu tuh begitu. Rasulullah berwudhu tuh dia waktu siram tangan dia pakai gayung kalau bahasa kita. 3 kali, ini 3 kali. Setelah itu Nabi dicelupkan tangannya ke tempatnya, ke wadahnya itu. Pertama, dengan satu tangan. Bikaffin wahidin dalam hadis Nabi itu. Dengan satu tangan. Sebenarnya kalau bisa usahakan satu tangan, ikut Nabi begitu. Tidak bisa Ustaz, ya tidak mau, tidak bisa jadinya. Karena kita tidak bisa kebiasaan air banyak. Kalau buka keran dipulkan ya buka semuanya, ini tidak bagus, tidak boleh. Sikit lah kita buka, sebutuhnya aja air. Walaupun kata Nabi wudhu di laut, sebutuhnya saja. Jangan karena airnya banyak, lalu semaunya kita. Tidak boleh. Maka betul kata Nabi, satu masa akan terjadi pada laki itu berlebihan di dalam itu di dalam suci. Ya, bersuci banyak dengan habiskan air. Ya apa? Berwudu ya, banyak menggunakan air. Terus dalam berdoa, berlebihan apa di antaranya sekarang yang nampak? Kalau berdoa itu kedengaran sekampung. Dari ujung kampung nggak tahu dia doa di masjid tuh. Ya kan? Kan itu tidak sunnah ya. Nah, itu. Maka wudu itu harus dipelajari. Maka kalau kita perhatikan, umpamanya contoh lain, kan sholat Jumat itu pahalanya akan menghapuskan dosa dari Jumat ke Jumat. Tapi ada kaitan dengan wudu. Karena seseorang yang akan hadir sholat Jumat dia harus mandi dulu. Walaupun itu hukum mandinya sunnah, tapi tata caranya mesti sama dengan yang wajib. Kan kita ini kan kadang tarawih kan sunnah, lainlah cepatlah. Itu kan karena gendeng orang tuh. Jadi tarawih itu hukumnya sunnah, sholat maghrib itu hukumnya wajib. Tapi kalau kita melaksanakan sholat tarawih harus ikut tata caranya sholat. Jangan karena sunnah lalu kita suka mau-maunya kita, nah, gitu. Tidak ikut aturan gitu. Kan ada orang sholat ini sholat sunnah laju gitu. Ya, nah itu. Nah, maka nanti itu mandi dulu, wudhu dulu. Jadi Rasulullah wudhu, dia mencuci kedua telapak tangannya kanan kiri dulu. Setelah itu berkumur-kumur 3 kali masing-masing ya. Berkumur, masukkan air ke hidung. Nah itu. Nabi dengan satu tangan. Ya itu. Nah, maka udahlah. Terus nanti kurang masalah wudhu lagi ya. Jadi wudhu setelah kita mandinya tuh bukan langsung disiram gitu Pak. Apalagi kita mandi malam tuh langsung ya, Pak. Kita hantam ke kepala kita sampai merata. Sudah merata air ke permukaan kulit kepala baru disiram pelan-pelan. Mungkin di sini orang kesehatan ngerti ya. Kenapa kok begitu Nabi ngajarkannya kok jirus pelan dulu. Setelah yang mandi di hotel yang ini batik. Terus setelah mandi pakai ini. Terus badan banyak wangi. Ibu enggak usah. Tanggi Ustaz, pokoknya enggak usah. Pokoknya ibu enggak usah. Ya. Enggak apa-apa, Bu. Hanya kalau pakai Rexona. Ya, kalau Rexona kan bukan minyak wangi. Ada enggak orang pakai minyak beli Rexona untuk minyak wangi? Enggak ada kan? Oh, obat ya. Bagi yang bau badan itu. Iya, saya alhamdulillah ditakdirkan termasuk yang enggak bau itu. Ya, enggak bau badannya itu. Walaupun satu hari malas masih istri enggak apa-apa ya. Bau enggak gitu. Makanya gitu ya. Ada ilmunya sebenarnya enggak bau gitu ya.
Tahu saya nak rakus-rakus makannya bau. Kenapa saya tahu? Saya kan dari kecil tinggal dengan Dayak. Maka saya bahasa Dayak itu alhamdulillah. Dayak Melayu. Saya Mendure. Nah, jadilah. Nah. Dayak tuh kampung dulu ya. Jorok makan tuh. Jorok. Bau badan. Mentah-mentah kan makan itu. Gitu, maka itu. Terus pakailah Rexona apalah hand body itu. Ya. Kalau kita Pak laki-laki pernah pakai minyak wangi. Kita pakai pakai ihramnya enggak boleh. Pakai minyak wangi udah. Setelah itu nanti kita akan dibawa ke kalau yang dari hotel itu dibawa ke Zulhulaifah. Nanti di Zulhulaifah ini singgah dalam artian kita masjid sholat rakaat. Enggak usah nak berdebat masalah hukumnya apa, sholat lah gitu. Karena nanti macam tuh dengan kantor ada masjid ini sholat memang tapi ada yang jangan hampir dalam arti dia tak berhenti kepala suku. Iya, kamu mesti berhenti kan. Karena mau niat. Toh nanti memang kita sholat bu, nggak usah niatnya di naik bis sudah siap kan dihitung. Takut ada yang hilang, masuk dihitung. Makanya satu rombongan harus saling peduli. Usia anak belum ada tuh, nggak usah berangkat dulu kayak gitu. Harus peduli, tahu. Asalkan saya dari kating lagi. Oh iya, nggak bisa gitu. Ya kan? Harus peduli dengan kawan kita satu rombongan siapa. Ada seorang nggak ada, si anak belum ada tuh, gitu tunggu nggak gitu. Ya Pak ya. Jangan suka rajin kawannya susah. Ada orang tuh yang begitu tuh suka dengan kawannya susah. Senang deh kalau kawannya susah loh. Dan pakai orang seperti itu. Jadi kita tuh apalagi nih satu rombongan merasa satu sakit sedikit kita merasakan sakit semuanya. Kayak itu. Ini dulu pembinaan yang diajarkan oleh almarhum Ustadz itu begitu. Sehingga di sana itu seperti saudara betul. Walaupun di Pontianak musuhan, mendurengan Melayu seperti kawan dah. Iya, nah itu. Nanti bis itu sudah mulailah. Baika om rotan. Kan labbaika Allah silakan. Kalau dalam hadis sih labbaika om rotan. Tapi dalam kita pikir baika Allahumma umratan. Pasti talbiyah lah sampai ke Mekah. Terus yang pesawat nanti sudah dikasih tanpa Ustaz. Mana bisa ya seperti ini jangan dipikirkan. Karena kita kembali kepada sesuatu yang diperintah agama, kita buat semampu kita. Ini kan tidak mungkin gitu. Pesawat ini bisa berhenti sebentar. Ini kan tidak mungkin pesawat berhenti sebentar. Ya kalau helikopter masih bisa dia ya. Ini pesawat itu laju. Maka kalau seperti ini berlaku mungkin ayat Allah fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu semampu kita, bisa kita. Tidak ada masalah itu. Tidak usah dipikirkan. Kan kelewat Ustaz, kan tepat betul gitu ya. Nah, nanti begitu niat, adalah kita talbiyah. Terus kita nih jauh nih talbiyah sampai ke Mekah. Turun nanti di bandara lagi, dari bandara di desa itu memang harus dijaga. Udahlah, nanti sampailah di Mekah. Sampai di Mekah nanti, ya tentu ini teknisnya ya tidak mungkin mau langsung tawaf. Apa yang dilakukan dulu ke hotel dulu lah Pak. Ya kita kamar kita di mana. Ibu tak usah mikirkan punya kopernya, nanti ada yang ngatur. Pokoknya ibu udah tahu, jangan tahu ada di situ gitu ya. Nah, terus nanti kalau sudah siap, biasanya kalau almarhum Ustadz Mubarak dulu, caranya itu dilihat kondisi jamaah. Biasanya almarhum tuh yang sehat sama yang sehat dulu. Yang didorong biasanya di belakang. Nah, tapi ya punya konsekuensi, masih punya larangan itu. Kenapa? Biasanya kalau yang susah dengan yang sehat ini dikumpulkan, satu kadang-kadang yang kuat, yang sehat itu takut tidak sabar. Leletnya nih, nah itu jadi kan masalah. Lamanya itu. Tapi kalau sabar, pahalanya besar. Kita korbankan kita untuk teman kita yang gitu. Maka almarhum itu tidak ngambil resiko. Kan sudah capek, udah biasanya begitu. Sehat, berangkat dulu. Udah selesai.
yang kurang sehat atau yang kursi roda, tapi nanti yang Bapak udah selesai, tolong. Nah, gitu. Pokoknya di sana itu begitu model amal kerjasama. Ya makanya enggak lah, enggak usah begitu. Kita yang merasa kuat, kita bantu yang kawan kita itu. Itu. Nanti ketika kita masuk menjelang, apa yang dilakukan pertama itu tawaf. Ya. Tawaf itu kalau didefinisikan ini Ka'bah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Hajar Aswad. Nah, ketika kita akan, saya ulang kembali, bahwa talbiyah itu mulai dari, kalau dari pesawat, dari tempat mikot masing-masing ke Madinah, yang mikot itu talbiyah sampai kita berada di Hajar Aswad, berhenti. Nah, ada lagi, ingat Bu ya, tak usah langsung tawaf lalu ke talbiyah, tidak ada lagi. Begitu sampai Hajar Aswad, stop. Maka Bapak nanti ketika mengabarkan ihram itu, ketika kita sudah sampai di Hajar Aswad atau sebelumnya lah kita mau masuk itu, kita tiba itu membuka pundak kita ini. Jadi nampak pundaknya ini, jadi diselempangkan ke bawah gitu. Ini teknis pemakaian nanti akan diajarkan waktu praktek ya manasik itu. Udah, nanti kita usahakan kalau bisa cium Hajar Aswad dengan cara mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah. Maka jangan sampai kita menzolimi orang atau menzolimi dirinya sendiri. Gimana menzolimi dirinya sendiri? Membahayakan. Mau cium didorong orang pecah sininya. Bahaya Pak. Bu, bagi ibu-ibu ya, bahaya Pak. Jadi itu kan menzolimi dirinya sendiri namanya kan. Udah tahu bahaya, dibuat. Nah, maka kalau memang kita tidak bisa mencium, langsung bisa saja. Kalau memang kita bisa, kita mengusapnya. Kita ciumlah tangan kita nih. Tapi kalau juga Rasulullah pernah dengan tongkat begini. Tongkatnya. Dan pilihan yang terakhir, ini yang sering kita lakukan dengan jarak jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak usah dicium. Nyium istrinya nanti dah balik. Tak usah dicium. Tak ada sunnahnya. Dah, kita mulai ke situ. Posisi Ka'bah itu di sebelah kiri kita. Di 4 putaran pertama, ramal laki-laki, perempuan enggak. Nah, maka kalau bawa istri, enggak mungkin mau ramal ya. Masa istrinya ditinggalkan, hilang, dibawa orang hitam, kemana Bapak cari? Ya kan? Nah, itu. Jadi ramal, tapi kemungkinan kecil untuk bisa. Kecil. Maka kita tidak ada bacaan-bacaan khusus kan Pak ya? Bebas. Mau baca Quran, mau selawat, mau istighfar, terserah. Mau doa, silakan. Tapi nanti ketika sudah sampai ke rukun yamani, itu ada doanya. Bapak Ibu hafallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada itu. Nanti begitu sampai diulang-ulang sebanyak 7 kali. Kalau sudah selesai itu tutup lagi lah ini. Ditutup ya. Lalu kita ke tempat makam Ibrahim. Makamnya bukan kuburan, Bu. Kita di situ kan makam kuburan kan. Makom itu dari kata koma. Jadi isi makan. Ya, Ustaz Mutakin ya, isi makan ya makam. Tempat berdiri. Maka ada kakinya itu. Kalau Bapak Ibu pengen lihat itu, nanti ngomong dengan Pak Bas. Pak Bas, nanti habis haji kalau kita belum balik ke Madinah, kita ke museum ya. Nah, di museum puas kita melihat. Tapi biasanya ibu-ibu terutama tidak betah nih kalau ke museum. Kalau sejak Pariah, ibu itu susah carinya lah. Mana ibu gitu? Semua nak dibalik. Nah, seandainya dia bisa itu satu pesawat mau dipenuhi dengan barang dia begitu. Bukan ibu 2004, 2000 dulu. Ya. 2024 enggak, belum. Iya. Enggak apa-apa, Pak. Bawa kan beli oleh-oleh itu bagian dari sunnah. Ya kan, nanti untuk ngasih tetangga, kawan dan sebagainya, keluarga terutama. Maka nanti ittakhadhu maqam Ibrahim musalla. Kita datang ke situ, nanti kita salat 2 rakaat. Pak, Ibu nanti pembimbing yang ngasih pengarahan. Jangan sholat di lintasan orang tawaf tuh, Bu. Walaupun di situ makam Ibrahim. Mati itu nanti orang hitam. Keluar. Kan kemarin ini teman saya Pak Sarjono ini kan sekampung, dia tanya, Ustaz di Mekah, di Haram itu gimana sholat perempuan laki? Enggak sih satu saf, tapi memang dekat-dekat gitu.
Ya, masa bapak bawa istri tidak berani, hilang istri kita nanti lalah kita carinya. Nah, mana bisa, dan tidak apa-apa. Di Mekah khususnya di Haram itu memang sudah seperti itu. Ya gimana lagi, ya kan? Beda kalau di Masjid Nabawi kan jelas kiblatnya itu ngadap ke sana jelas kan. Kalau Haram kan putar keliling itu, susah ya. Dan di situ kita tidak mau ngambil resiko berpisah dengan istri, bapaknya kan, hilang nanti istri kita. Maka dekat, ya bukan sebaris, kecuali ketika sholat di makam Ibrahim. Ibu tidak usah risih, ibu sedang sholat, datang laki-laki sholat samping ibu, ya terserah dia lah. Tapi walaupun demikian belum pernah terjadi keburukan di sana. Kenapa? Karena syariat. Tidak mungkin Allah bikin aturan yang membahayakan orang, itu tidak mungkin. Coba kita contoh nanti kalau hari raya. Hari raya itu kan disyariatkan kita bertakbir saja. Kalau hari raya Idul Fitri, Imam Syafi'i takbirnya itu semenjak 6 akhir Ramadan. Benar mulai takbir sampai besok mimbar kan untuk kita kabir nama itu Imam Syafi'i. Rasulullah berapa lagi di rumah biasanya nanti kalau masjid masih besar di situ sholat itu terus kan kita bisa bersolat banget perkolaan ada kan, tapi dan keliling di koyang itu tidak ada agama, terjadi masalah karena tidak ada ajarkan agama dibuat. Kalau di Singkawang saya ingat dulu, kalau takbiran itu yang belakang tuh mau ikut takbiran meramai, rusaklah jadinya agama kita itu. Tidak ada syariat, itu tak usah buat, rusak atas nama agama, tapi buruk jadinya. Tapi kalau yang disyariatkan seperti sholat di lapangan, tidak terjadi keburukan, kejahatan karena syariat. Jadi kalau mengamalkan syariat itu tidak mungkin ya. Karena yang buat Allah, termasuk ketika udah setelah kita selesai sholat, nanti teknisnya kan kita minum air zam-zam. Minum air zam-zamnya itu bisa berdiri. Nah, jadi yang boleh berdiri itu minum air zam-zam itu. Ya, itu. Minumnya itu istilah dalam ilmu itu tadallu. Tadallu itu sampai kenyang betul gitu. Kenyang kita minum. Nah, terus setelah itu disiramkan ke kepala kita. Nah, itu dibasahin wilayah. Nah, itu. Setelah minum ini, ketika minum tidak doa khusus yang diajarkan Nabi, tapi doa yang diajarkan Ibnu Abbas, yang dibacakan Ibnu Abbas, ya kan? Ketika minum itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifaan min kulli da'in. Jadi Ibnu Abbas pernah mengajarkan, artinya apa? Minta ilmu yang manfaat, minta rezeki yang banyak, terus minta sehat, terhindar dari sakit. Nah, itu bisa kita doa. Tapi minum zam-zam itu dulu guru itu ngajarkan, almarhum ngajarkan kepada saya itu tergantung niat kita. Jadi kalau ibu niatnya yang belum pernah merasakan air zam-zam, niatnya mau tahu rasanya itulah. Maka tergantung. Ada tabi'in, salah Hasan Al-Basri itu berdoa ketika minum zam-zam, dia minta ilmu banyak. Ternyata betul Allah takdirkan dia lebih pintar dari gurunya gitu ya. Maka minum zam-zam itu tergantung niatnya. Punya penyakit dan menambah sembuh. Minum zam-zam terus berdoa, ya Allah sembuhkan dengan sebab minum zam-zam ini penyakit saya. Saya itu merasakannya tentang itu ya. Maka itu. Jadi setelah nanti minum zam-zam, nanti menuju ke sofa. Nanti kalau sudah mulai nanjak, Pak, Bu, yang belum pernah ke sana jangan dibayangkan bukit sofa kayak bukit tanah, itu kan, Bu. Ini sudah di poslem kayak gini. Dulu saya pertama ke gunung, kan bukit pasti bayangan kita kayak gini. Jadi di poslem itu hanya nanti begitu udah nanjak tuh innas sofa wal marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allah. Nah, itu baca itu. Nah, ketika itu. Nah, nanti betul
itu masih bukit ditutup, masih jatuhnya hanya di pagar keliling. Ngapain datang di pagar? Takut ibu ambil batu kecil bawa balik jimat. Orang itu kalau saya tak usahnya, sebuti bisa umroh lagi itu dijual di Indonesia, dibulai orang ini batu ini apa? Ya memang susah ngambil kan, jadi mahal dengan yang juga sini, ya kan? Itu Kiswah ya, itu punya Ka'bah. Itu katanya mana bisa ambil itu, bohong bah itu. Mana bisa ambil itu kan kalau musim kan diangkat. Mana bisa jauh diangkat karena tahu suka diambil orang digunting, dibuat jimat dijual untuk pelaris dan macam-macam lah. Ini jangan sampai, jangan kan ada pikiran begitu, enggak usah. Itu syirik ya. Itu kan bahannya dari bahan bagus, emas. Katanya dulu ada cerita dengan saya dulu kan kalau dengan almarhum dibawa ke museum sana. Itu satu itu sampai 47 miliar tuh kelambu tuh duitnya. Nah iya, jadi mahal tuh barang tuh dari emas kan dari. Itu kenapa sih di sana itu mungkin ibu tanya-tanya ya, kayak kubah Masjid Nabawi itu Masjid Nabawi sampai 7 ton emas. Padahal dalam Islam sebenarnya kurang digalakkan bangun gitu pakai yang mewah gitu ya. Tapi pertimbangannya enggak perlu dibersihkan, emas kan enggak akan karat-karat ya. Gitu Pak pertimbangannya itu emas dibuat kayak itu ya. Nah, itu. Nah, nanti setelah kita sampai di sofa, berdoalah di sana, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di buku tuh ada tuh. Nah, baca itu, berdiri ngadaplah ke Ka'bah. Ngadap ke kiblat. Ibu di situ. Tak usah nak dapat guru ya. Saya dulu saya kena untuk bimbing dia baru saya itu. Jadi kita enak. Ini kadang-kadang bimbingnya dah dulu sebelum kita pun ikut-ikut ya kan. Enggak tentram kita. Beliau dulu sampai semuanya sudah jalan dia baru gitu, Pak. Betul-betul ngasih contoh lagi. Sengit enak kita. Doa di situ banyak-banyak. Makanya dicatat dah, dibuat doa itu diingat betul supaya nanti enggak bingung ke sana. Doa apa lah aku nih? Jadi ceritanya nak doa apa? Udah dibikin doa itu, doa untuk orang tua, doa untuk kita, doa untuk anak kita, doa untuk guru kita, doa untuk tetangga kita, doa untuk orang yang jahat dengan kita. Masa Ustaz orang jahat didoakan? Iya didoakan supaya jadi ya, itu. Maka nanti setelah kita sudah merasa cukup, kita nanti akan turun. Nah, jalan aja antar tentu, kecuali kalau suka di wilayah jauh itu ada lari kecil, itu bisa Pak, nggak hilang istri, kita tunggulah nanti kita selesai tunggu. Nah, itu bisa. Nah, sampai di Marwah juga itu berdoa lagi, sampai puas doanya tuh, ya. Memang betul-betul kita merasa puas, belum tentu, karena masalahnya kalau sofa tempat kan bukan bisa sewaktu-waktu kita ke sana ya. Maka ini kesempatan kita ke sana gunakan maksimal ya. Nanti dan diulang-ulang 7 kali, nanti akhir di Marwah. Selesainya di Marwah. Nanti sudah selesai itu apa yang dilakukan tahallul. Tahallul itu bapak-bapak ini memendekkan rambutnya. Enggak usah yang sayang ya, dipendekkan. Dipendekkan kalau ibu enggak, cukup di 1 senti lah ujung dipotong. Udah. Ini kalau sudah dilakukan berarti sudah semua larangan umroh itu sudah bisa dilakukan. Nah, berarti sudah pakai pakaian Nah, singkat cerita, berarti ini sudah pergi ngajak ke Japariyah kan tidak jauh. Maksud saya itu Japariyah itu kan pasar itu seperti kalau di sini di Jakarta sama Tanah Abang gitu, di situ pasarnya besar pasarnya, hanya beli sebutik-sebutik. Kalau mau beli itu namanya 20, nah itu belas satu lusin 20 HP selanjutnya itu. Nah, satu dia betul. Nah, beli segitu gitu.
Enggak apa-apa kalau mau beli, enggak. Jangan nanti memudarkan, karena perangnya belum, perang yang sesungguhnya belum. Udah. Nanti selesai umrah itu udah bebas, kita enggak pakaian biasa saja, biasa dalam artian tetap sopan, ya, tetap kita pakai untuk aurat. Terus. Tapi di sini nanti perlu jaga diri, perlu ngerti dengan dirinya sendiri. Bisa nak ngukur kawan enggak ada penyakit, sehat, ya kawan mondar-mandir, kita ngukur badan kita. Haji belum nih. Enggak usah semangat besar, tapi kita punya penyakit umpamanya. Nanti begitu hari hanya KO, itu kan saya. Jadi kita ngukur diri, oh saya enggak bisa nih kalau saya terus nih, jelas saya sholat di masjid sekitar hotel, kan enggak apa-apa. Ya gitu. Tapi kalau memang mampu ya sebaiknya ke haram. Saya tambahkan nanti kalau mondar-mandir ke haram, kalau bapak enggak tawaf dan ibu tahiyatul masjid ya. Meskipun memang khilafiyah, tapi di kami Muhammadiyah memilih tetap tahiyatul masjid. Kan ada sebagian kelompok ulama masuk Masjidil Haram itu tidak perlu tahiyatul masjid, karena Nabi ketika masuk Masjidil Haram dengan tawaf. Nah itu alasannya. Nah, tapi yang kedua ini enggak, karena Nabi kenapa tawaf? Karena Nabi memang ketika masuk haram dia dalam rangka untuk melaksanakan umrah. Nah, maka kan umrah itu yang dilakukan pertama kan kita tawaf, begitu. Tentu kalau kita ke haram yang paling utama tawaf. Hanya mampu enggak? Ibu 5 kali ke haram, tawaf dulu. Kalau 1 kilo berarti 7 kilo ibu. Nah, sekarang kalau posisi kita tidak mampu, apakah kita langsung duduk di haram? Tidak. Karena hadis tentang apa? Idza dakhala ahadukum ilal masjid, apabila salah seorang kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk dulu. Hatta yarka'a raka'ain, sampai dia sholat 2 rakaat. Nah, ini berlaku di semua masjid. Tidak ada pengecuali. Kalau masuk masjid mesti sholat 2 rakaat. Nah, biasa kita sebut dengan istilah tahiyatul masjid. Istilah tahiyatul masjid itu bukan Nabi kasih nama, kita aja orang apa ulama. Artinya apa? Salat tahiyatul masjid kan salat khusus ya. Datang subuh, salat tahiyatul masjid dulu. Qobliyah subuh itu salah. Karena Nabi enggak gitu. Jadi kalau kita masuk ke masjid subuh, kita belum salat qobliyah subuh, udah cukup salat qobliyah subuh tuh. Udah itu sudah mewakili larangan duduk. Kenapa saya sampaikan gitu? Nabi kan Bilal zuhur adzan. Habis sholat sunnah, Bilal tuh nunggu lihatnya Nabi. Begitu Nabi nongol, langsung dia komat. Ya, langsung Nabi komat. Bilal langsung Rasulullah jadi imam. Dan Nabi artinya apa? Sholatnya sudah wakil. Jangan duduk. Sholat apa saja bisa wakili. Duduk itu kecuali sholat. Nah, ya. Itu tanggal 8. Begitu sudah masuk 8, nanti Pak siapkan lagi. Ya, suruh pakaian ihram. Nah, itu biasa. Nah, pakailah Pak menyapu badannya silakan. Ya. Nah, terus kalau enggak pakainya wangi pun enggak apa-apa. Kan mandi nanti. Nah, nanti tanggal 8. Kalau didasarkan pada perbuatan Nabi, tanggal 8 pagi, Zulhijjah maksudnya itu berangkat di hotel, tapi bukan di dalam hotel niatnya Bu ya, di bis. Nanti kan satu rombongan kalau haji itu 45 orang. Kalau umroh asal muat, ya masuk aja. Gitu ya. Kalau haji tidak boleh 45. Nah, nanti begitu sudah di situ, baru gimana niatnya Bu? Labbaika hajjan, labbaika Allahumma hajjan. Udah bertalbiyah. Talbiyah terus. Kapan akhir talbiyahnya? Sampai tanggal 10 ketika akan melempar jumrah Aqabah. Ingat ya. Kalau umrah dari tempat mikot sampai Hajar Aswad. Kalau haji dari tempat mikot sampai tanggal 10 melempar jumrah Aqabah. Itu batas talbiyahnya. Udah, Nabi itu pagi tanggal 8 Dzulhijjah berangkat pagi ke Mina. Sampai di sana Rasulullah itu begitu masuk waktu zuhur, salat zuhur 2 rakaat. Adzan ke ustaz adzan lah.
azan, qomat. Karena azan ini hukumnya ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu ain. Tapi yang paling sahih kalau saya lihat itu azan ini adalah fardu kifayah. Kenapa? Pertama, kenapa kok dikatakan wajib? Karena dari zaman Nabi, para sahabat tidak pernah kalau sholat itu tidak azan. Nah, mesti adzan itu berlaku terus. Hanya kenapa kok jadi kifayah? Karena ada kasus Rasulullah SAW sholat, ketika Rasulullah SAW sholat selesai, datang orang tuh sholat, orang tuh tidak adzan. Nabi tidak tegur dia. Makanya para ulama menyimpulkan ini fardu kifayah. Artinya adzannya Nabi tadi di masjid itu sudah mewakili adzan orang baru datang tuh, gitu. Maka tapi nanti adzan Pak ya di Mina tuh. Zuhur sholat 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3, 2 maghrib, 3 maghribnya 3, maghrib itu tak bisa dikosor. Mau nibu nah kosornya 1,5. Masa 3 dibagi 2 kan 1,5, mau masa 2. Nah, itu tidak dikosor. Terus isyaknya 2 rakaat, subuhnya 2 rakaat. Tapi subuhnya qobliyahnya dibuat. Nah, ini pentingnya Pak. Nanti kasih tahu kawan yang tidak kurang lupa atau apa. Nah, ini ada qobliyah, Nabi buat. Ikut, Nabi buat qobliyah. Nabi itu kalau safar, sholat rawatib itu tidak dibuat. Kecuali qobliyah subuh lah. Yang lain tak usah buat, Bu. Yang nggak usah. Nabi taat dari kita. Ikut aja. Tidak buat juga sayang loh Ustaz. Ya Nabi lebih sayang ya, lebih pas. Terus setelah itu, nah kalau kita kemungkinan begini, besok kalau memang itu dikabulkan permohonan itu ke Mina tanggal 8 tarwiyah itu berangkat bukan pagi tanggal 8. Umpamanya pagi ini tanggal 8. Malam semalam bisa bawanya itu. Malamnya habis sisa gitu dibawanya. Nah, berarti kita malamnya semalam dengan malam nanti 2 malam jadi kita bermalam tuh. Katanya gitu. Nah, ya enggak apa-apa pokoknya misalkan bisa ke Mina, maka Bapak duduk ya Mina kita, kita gitu. Terlepas itu apa hukumnya? Macam-macam lah dan bahkan ada yang seperti menganggap tidak penting. Nah, itu Imam Ghazali itu komentar Nabi itu Rasulullah pada tanggal 8 dia berangkat dengan sahabat ke Mina. Memang mengomentari hadis ini bahwa tanggal 8 ke Mina tarawih itu tidak itu hanya dalam rangka dilakukan Nabi dan para sahabat itu dalam rangka untuk mempersiapkan diri cari perbekalan haji. Dan ini sangat dibantah oleh banyak. Ya karena Ghazalinya dan tidak dibantah dan itu ini betul menyesatkan orang. Karena tidak ada penjelasan seperti itu, hanya dikira-kira saja. Yang pasti yang dilakukan Nabi itu mesti tuntunan. Ya, maka kita tak usah terhanyut oleh pemikiran ini. Yang pasti Nabi tarwiyah. Udah kita ikut aja. Kalau bisa, gitu ya. Udah ya, sholat kan Bu ya, tahu kan? Ini cerita berjalan Bu, masih bis terus diangkut dari hotel ke Mina pakai bis. Dari Mina dibawa ke Arafah 9 pagi. Nah, tapi kita yang tidak tarwiyah apakah memang itu tanggal 9 diangkutnya kita tanggal 8 pagi-pagi diangkut bawa Arafah. Gitu nanti. Kalau kita berangkat ke Mina pagi tanggal 9. Nah, terus sesampainya di Arafah kan sampai Arafah kalau sudah masuk waktu zuhur yang pertama dilakukan ingat Bu ya, kalau Jumatan apa dulu? Khutbah baru sholat. Kalau hari raya sholat baru khutbah. Tapi kalau di Arafah khutbah, azan, qomat, sholat, qomat. Khutbah itu nanti di sini perlu dipersiapkan. Ini sekedar pesan teknis saja. Tinggal dipikirkan sendiri.
Pokoknya kalau sudah masuk apa, HP-nya dimatikan. Makanya sudah berpesan dengan orang-orang yang ada di rumah. Nanti umpamanya kita udah dikasih bel. Pokoknya mau jam sekian sampai jam sekian, nah usah nak tahu, nah tori ilating, nah dapur kebakar kaki. Pokoknya kita berlepas diri kan. Nah, sekarang kita belajar sebab sapar itu untuk memahami supaya tidak gundah. Sebab kita kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah wakilkan semua yang kutinggalkan kepada Allah. Nah, konsekuensinya mau hilang. Kalau mana anak apa yang bisa hilang? Jika apa? Kita kan sudah titip kepada Allah, uji betul. Kau titip dengan Allah. Karena sebab kita pasti yakin kalau titip satpam, bisa satpamnya yang nak jual motornya gitu, atau satpamnya juga belum satpam kalau titip dengan Allah. Tapi ketika titip dengan Allah, tidak mesti tidak, bukan Allah tidak mampu, makanya dia Allah uji gitu. Betul tidak dia percaya saya? Kira-kira gitu Pak. Usahakan Eropa sudah dimatikan semuanya, nanti selesai. Itu sebab konsentrasi di sana ini sangat tempat sewaktu itu aja. Ini kalau sekarang ibu ke Eropa ya sama aja ibu ke Pasir Panjang, tidak ada bedanya apa-apa. Jadi Eropa itu ada kemuliaan ketika tanggal 9 Zulhijjah, itu pun waktunya zuhur sampai terbenam matahari. Kalau pagi-pagi tidak ada keutamaan apa-apa di Eropa itu. Nah, ini satu tempat yang bacaan doa yang paling sering dibacakan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu sering di. Tapi doa lain ngadapnya kiblat, nampak Ustaz, nampak itu apa menara itu tower Zam-Zam tuh nampak. Jadi kita nggak doa lah Bu, ibu capek duduk baring diri salah. Oh jangan ngobrol orang, ngobrol usahanya karena pokoknya konsentrasi, karena kata Allah dia ini tamuku, kalau minta aku kasih, kalau doa kabulkan. Nah itu maka minta tuh apa yang kita minta. Kalau sama Pak Basuki, Ustaz minta akan kau hilang, tolong Pak ya doakan saya, minta doa apa? Doa masuk surga aja. Masuk surga dah enak dah, kan gitu ya. Terus apa lagi? Saya minta doakan supaya anak saya jadi saleh. Karena kalau saya dapati, karena saya ngajar Bu, banyak orang sakit kepala buatlah anak Bu. Duit dia bagus, tapi anaknya, nah itu, ya, maka anak saleh perlu. Nah maka gitu. Nah jadi nanti ketika wukuf itu betul konsentrasi Pak. Paling kita mau pipis buang air keluar, nggak usah lalu nak nongkrong. Tapi yang merokok tuh, bawa dia satu bungkus di bawah pohon merokok dengan ini. Nah, lagi merokok bayar 54 juta, kan rugi tuh. Merokok aja di Pontianak. Nah, ini kalau ada yang merokok berarti saya melarang merokok nanti waktu-waktunya kan. Saya sekeluarga itu rata-rata merokok. Almarhum bapak merokok, abang saya merokok. Saya tidak merokok karena memang tergantung pergaulan. Jadi dulu bergaul itu saya dengan orang tidak merokok, kawan-kawan sekolah tidak merokok. Jadi kalau memang merokok, tapi jangan waktu sayang. Waktu merokok 15 menit lebih baik digunakan untuk ngisi itu. Karena waktunya tidak panjang. Zuhur sampai terbenam matahari. Pokoknya digunakan betul-betul Bu. Kalau ibu udah capek, doanya udah habis, baca istighfar. Karena istighfar akan mewakili semua keinginan kita. Sudah terwakili doa-doa yang kita inginkan itu. Istighfar, banyak istighfar. Boleh tidur enggak Ustaz? Boleh. Tapi masa lah enggak bisa nahan setengah hari mau tidur ya? Nanti tidurnya malam. Musdalifah. Tidak ada amalan khusus. Di Musdalifah itu begitu selesai sholat Isya, Maghrib Isya, tak karena langsung tidur. Kalau tidak langsung tidak dibawa ke Mina. Nasib lah kalau tergantung nasibnya. Kalau saya kemarin begitu lewat tengah malam langsung diangkut. Tahu saya ibu nak nyengkal. Sunnahnya Nabi nginap sini.
hilang nanti ibu. Saya ikut saja lah. Ya, gimana lagi kan? Kalau memang ditakdirkan bisa tidur, tapi masalahnya gini Bu, jumlah jamaah Indonesia 200 lebih, 221. Nah, ini kan, bayangkan kalau diangkut pagi kan dari Musdalifah diangkut pagi, manusia 200 lebih nih, dibawa dulu ke Mina. Baru pagi itu masih mau melempar jumrah apa? Saya yakin tidak bisa lah. Maka ini pertimbangannya di antaranya. Kecuali langsung diangkut ke Marak, ke pelemparan. Seperti yang dilakukan di Musdalifah, Nabi langsung ke pelemparan. Melempar jumrah. Kita enggak. Kita diangkut ke Mina dulu. Nah, dari Mina nanti kita baru lutut tuh. Itu pasti jaga yang lutut tuh Bu. Dari Mina melempar jumrah itu 3 hari atau 4 hari itu goyang lutut. Itu ya yang jalan kita, saya tidak ada. Pelaksanaan haji itu yang jalan hanya dari Mina ke pelemparan aja. Dari hotel ke Mina pakai bis, dari Mina ke Arafah pakai bis, dari Arafah ke Musdalifah pakai bis, dari Musdalifah ke Mina lagi pakai bis. Dari Mina melempar 10, 11, 12, 13, aneh jalan kaki. Makanya disuruh latihan tuh. Merasa nak lapas pelatun Bu. Iya. Ya, tapi Bu, saya terus terang ya, enggak terasa capek gitu. Terasa capeknya itu kalau kita nanti gelombang kedua sudah nyampe di Madinah itu baru terasa telernya gitu tuh. Waktu di Mekah tuh saking asiknya Bu, asik tuh kan. Ya kita apalagi kita sudah tahu ilmunya. Ya kita pengen kan dapatkan itu sehingga itu. Maka nanti saya betul pesan Bu ya, di Arafah itu betul-betul maksimal Pak digunakan untuk berdoa. Jangan digunakan sedikit pun perkara-perkara urusan dunia. Nanti lepas itu mau cerita dunia ya. Betul-betul bahwa ada ya kecuali kita buang air itu karena kebutuhan daruri, selainnya tidak usah. Sampai nanti kalau sudah terbenam matahari udah selesai. Sunnahnya tidak sholat di Arafah. Sholatnya di Musdalifah di jamak takhir. Nah, jadi kan haji ini adalah dalil yang paling lengkap tentang jamak qasar. Nabi ketika di Mina di jamak saja. Ketika di Arafah di jamak takdim, jamak qasar takdim. Ketika di Musdalifah di jamak qasar takhir. Lengkap sekali. Ini idealnya, begitu nanti Ibu. Karena Nabi ketika sahabat bawakan air di Arafah, sholat itu fil amam, fil jam'i, di depan, maksudnya di jam'i itu di Musdalifah. Nanti sudah sampai di Musdalifah, kita sudah siap itu bukan langsung unyuk-unyuk sholat, belum. Ya, diatur dulu lah, kita kan perlu bernapas dulu di sana. Diatur dulu, kan batu gitu. Nah, sudah siap kita sholat. Setelah selesai sholat, kalau memang kita itu bisa nginap, itu ada kegiatan apa? Nabi itu tidak ada ibadah khusus dari Musdalifah. Betul istirahat. Kalau ideal begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ibu bapak waktu Arafah udah jam 9 belum di Arafah. Kalau ada seperti ini, ya. Kalau seperti ini, nah ini. Kalau seperti itu ya sholat tadi Arafah. Kalau suatu syarat jamak takhir, ini keadaan. Lalu sholat dulu jadi sholat. Ini seperti tadi. Sebenarnya idealnya kalau ikut Nabi begitu, Nabi kan tidur di Musdalifah. Saya sampaikan, saya ulang takut lupa. Kalau di Arafah itu di jamak takdim, qasar takdim, ya. Terus kalau di Musdalifah takhir. Tapi di dalam pelaksanaan takhir itu tetap nanti sholat maghribnya dulu. Sholat maghrib 3 rakaat, sholat 2 rakaat. Maka begini, Bu, nanti tentang menjamak ini kan tidak mesti spontanitas. Maka kasih tahu dengan kita rombongan sholat. Habis sholat maghrib, lalu rasa ada barangnya. Saya dulu lanjutkan. Saya masih mau mengamankan barang saya, umpamanya. Atau saya masih mau ke sini dulu. Boleh. Jadi tidak mesti spontanitas habis maghrib, jamak takhir, langsung bisa enggak.
Karena waktu itu Utsman ketika di Muzdalifah itu masih beres-beres barang jadi untal. Artinya boleh, tidak spontan kita langsung tidak lanjut gitu, masih ada kegiatan lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti setelah ini ya kita tidak usah bahas yang Nabi lah ya. Masuk yang Nabi, praktek Nabi itu. Nanti kita tanggal malam tuh dibawa ke Mina. Nah, di sana lah barulah yang susun tamban tuh baru terjadi. Kalau tanggal 8 ke Mina, wah enak. Karena hanya berapa, tidak banyak kita. Hanya paling ya Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, gitu-gitu aja. Yang gitu-gitu aja yang tanggal 8 masih sepi, enak. Enak lah pokoknya, luas gitu ya. Tapi begitu tanggal 9 bawa ke sana habis dari Muzdalifah, itulah seperti mana tadi, gitu tidurnya. Saya tidak bisa lah tidur gitu. Saya tidur di luar saya, tapi ini marah tidak boleh Pak. Ada petugas tuh. Bagaimana lah tidur kayak Bu? Ya, tidak bisa kan? Nah, itu. Tapi begitulah kenyataannya. Tapi tidak ada gak yang ceritanya buruk tuh saya lihat walaupun gitu. Tidak ada kan? Bagus ya. Itu setami dulu. Ya. Saya tidak mau umpan gambarnya. Ya, saya tidak punya umpan. Ya, karena ada kenangan yang buat saya jadi sedih. Ya. Nah terus nanti tanggal 10 kita kan di Mina. Tanggal 10 pagi ibu itu masih pakaian ihram Pak ya. Belum lepas tuh. Nah, melempar tanggal 10 pagi itu jalanlah kaki kita melempar jumrah Aqabah. Bawa melemparnya 7. Tak usah bawa 7, hilang nanti. Bawa 10 ke 12 ke gitu. Bu, kalau jatuh tak usah diambil lah Pak. Tapi juga tidak mesti ya, lihat dulu kalau memang bisa. Tapi kalau ramai tak usah diambil, nanti didorong jatuh, kan bahaya. Makanya bawa lebih. Melemparnya itu bukan nak dihayau-hayau buta ya, itu bukan. Jadi kan batunya kan kecil-kecil, kayak jagung lah gitu, ya besar sedikit itu. Pegang di sini, pegang batunya, telinga kita, gitu. Allah Akbar. Nah, jangan seperti yang mana gambar yang itu. Bos, enggak usah. Ya, gitu. Kan makanya cari batunya berat biar itu. Ada teknisnya nanti yang lah itu. Setelah melempar jumrah Aqabah ini habislah cerita talbi, ya habis ceritanya. Terus kita balik lagi ke mana? Ke Mina, ke pondok kita. Kalau Nabi kan enggak, habis melempar tuh Nabi langsung potong baju, tahallul, langsung tawaf ifadah Nabi. Habis tawaf ifadah sa'i baliklah ke Mina. Ini enggak bisa kita lakukan. Tapi kalau ada yang mau lakukan silakan, tapi belajar dulu dari sini. Bisa, yang saya dulu lakukan. Jalan kami, 2 orang dengan sekawan, jalan. Tapi kalau nak setengah-setengah hati tidak usah. Lalu kan kawan, nyalakan saya. Kalau Pak Alidi ngajari gitu, nyusahin aja, tidak usah. Harus betul-betul yakin mau pergi. Ya itu pagi-pagi tanggal 10 keluar dari tempat kita melempar jumrah Aqabah dulu. Setelah melempar jumrah Aqabah, kami langsung ke rumah sewaan kami lah. Kami kan sewa rumah. Kayak gini lah, sewa satu kamar. Nah, sewa di situ. Mandi dulu, cukur tahallul dulu. Kalau hadiahnya kan kita tidak punya urusan, kita udah bayar mereka yang buat. Cukur, habis itu pakai baju udah biasa, bagilah tawaf ifadah. Habis tawaf ifadah saatnya mau baliklah ke Mina. Itu masih sempat lebaran lah. Kan tanggal 10 tuh. Kalau yang di Mina ya enggak lah. Maksudnya di sana tuh ternyata kalau tanggal 10 orang Arab tuh degil-degil saya lihat Pak. Dia pakai mobil-mobil mewah itu ya. Itu kalau belok itu bukan lewat belokan dia trotoar, makanya berantakan tuh Pak. Berantakan tuh. Tapi kita lewat, saya kan jalan kaki dari Haram ke tempat ini dekat bin Daud di di situ ada supermarket bahasa kita di situ. Itu dekat Masjid bin Bas. Di situ di perjalanan tuh banyak deh nyiapkan. Saya suruh kawan coba kau minta. Enggak boleh minta dikasih ya. Ternyata daging kambing. Bawa ke kamar. Sekali dirasa, enggak rasa apa-apa Bu. Enggak manis, enggak asin, enggak apa pokoknya gitu. Ini sih Pak Edi bukan makanan nih bilang. Jadi dia itu ternyata begitu makannya.
Nah, kita ini kan makan kambing jadi kolesterol mungkin karena banyak gila macam-macamnya. Ada masakonya dikasih masako sapi ya, kita sapi dikasih masako sapi kita kan gitu. Nggak puas gitu. Dia tuh makan itu enggak itu, ya. Akhirnya apa, Pak Edi? Kita bawa ke kamar. Kita kan ada tuh. Kami kan masak sendiri, Bu. Kami punya kompor lengkap kami itu. Karena almarhum tuh nyimpan dulu. Saya punya bibi di sana. Nah, simpan rumah bibi waktu umrah haji dia ambil masak. Kasih garam Pak Edi. Nah, ini biar ada rasa, kasih kecap gitu ya. Nah, itu. Jadi indah lebaran haji itu di sana. Tapi kalau ibu yang haji yang modelnya kan gini, tanggal 10 itu gitu nanti. Apa sih dua-duanya boleh. Nanti tanggal 10 habis lempar jumrah kita balik ke Mina. Enggak tahu ifadah juga boleh, hanya belum semua larangan ihram haji itu boleh dibuat. Apa yang belum boleh dibuat satu ya? Iya. Jadi tidak bisa sewa kamar berapa Pak Supi kalau belum tahu ifadah. Nah, tapi kalau tahu ifadah itu ada yang saya bukan tidak ngerti, saya diam karena saya anggap kurang penting gila. Ya kan urusan pribadi kan. Nah, urusan pribadi silakan. Terus kita sekarang modelnya tanggal 10 tuh seperti yang dilakukan oleh kita. Bismillah perjumpa Aqabah, kita balik ke Mina, jalan kaki lagi tuh. Nah, terus kita cukur. Itu dicukur licin, Pak ya. Tahu sih nak sayang-sayang. Kan ada kan doakan Allahumma ghfir lil muhallikin. Terus Nabi doakan itu. Nabi doakan sampai 3 kali orang yang mencukur habis. Tapi yang hanya memendekkan, Nabi doakan sekali. Allahumma ghfir lil muqassirin, kata Nabi. Maka tidak apa-apa kan tumbuh lagi, Pak. Bapak hanya kepalanya saya dulu dengan jenggot-jenggot nih. Bukan sunnah, Pak, ketakutan. Kan di hotel, kan kami sewa dengan hotel tidak jauh. Paling sekitar ada tidak sampai 1 kilo, 500 meter lagi itu sewa. Saya ini kan jarang tidak berani ke hotel, takut tangkap polisi. Terus kata Pak Bas, Ustaz Ali nanti kalau mau haji gabungan kita jenggotnya harus diukur. Kenapa? Kan nanti ke hotel. Petugas sudah hafal dengan kami itu. Kadang-kadang manusia baru nih. Nah, nanti kita tangkap. Cukur lah saya habis jenggot cukur. Saya kan bukan mengingkari tentang hukum jenggot. Memang keadaan kan. Ya ini kan bisa Pak. Dalam dakwah aja begitu. Beberapa ustaz atau saya itu kalau datang ke Indonesia orang yang masih anti dengan isbal, anti kebanjiran ya orang kan, atau bahkan diidentikan teroris kanannya cingkrang-cingkrang loh gitu, maka dia tidak bukan pakai celana untuk kan enggak gitu Pak, kan teknis saja, kita mengingkari itu karena keadaan gitu Pak, membahayakan kita kalau mengamalkan, bahkan membahayakan Islam, maka kita tinggalkan sementara, bukan maksud mengingkari. Saya waktu itu tapi kan cepat Pak, balik haji dah panjang lagi kan, masih lama betul. Terus tanggal 11 nanti melempar. Ini sudah pakai band biasa Bu ya. Tidak ada talbiyah lagi tuh. Nah, tanggal 11 melempar itu setelah tergelincir matahari. Terus melempar itu bisa diwakilkan. Mun rasa nak tidak mampu, tapi tak usah malas. Bisa diganti untuk nyuruh dah jangan pagi. Tidak usah. Betul kita tidak bisa datang ke sana. Karena memang boleh. Caranya gimana? Caranya melempar untuk kita dulu Pak. 7. Pokok selesaikan untuk kita dulu. Habis itu kita melempar untuk kawan. Nah, satu untuk kawan saya. Tidak bisa gitu. Ya. Tidak boleh begitu. Ya, harus diselesaikan masing-masing. Nah, kalau itu. Nah, terus melempar ini juga. Ya kalau di Aqabah waktu duha melempar ular dan waktu tergelincir matahari. Terus ada yang bisa dilakukan umpamanya Aqabah bisa dilakukan sebelum subuh. 1. Orang-orang yang lemah, anak-anak, perempuan, istri Nabi waktu namanya Saudah, itu diizinkan Nabi. Saudah ini kan mau Bu, kalau jalan susah gitu ya. Maka Nabi Ibnu Abbas waktu ikut kecil. Tapi yang sehat salah tak boleh. Ya. Nah gitu. Termasuk kalau yang tidak bisa melempar ula ustaz tanggal 11 dan 13 itu tidak bisa waktu tergelincir matahari, bisa dilakukan di sore hari, tapi jangan sampai terbenam matahari gitu. Bisa, pernah Nabi bolehkan.
Udah, kalau memang nanti kan lihat kondisi, kalau kondisinya itu tidurnya itu aman-aman saja, enggak susun tamban, nah, itu biasanya sampai tanggal 13. Tapi kalau memprihatinkan tidurnya, biasa ngambil nafar awal tanggal 12 sama saja, mau nafar awal nafar sani. Kemarin kami nafar awal tanggal 12, langsung begitu melempar jumrah ula usta akobah, langsung balik ke hotel. Nah, pulang ke hotelnya apa dilakukan? Kalau mau langsung tawaf ifadah silakan. Kalau yang masih mau santai dulu silakan. Karena capek tidak usah dulu. Biasanya yang pengantin baru langsung tawaf ifadah. Tapi tidak ada sini yang pengantin baru, pengantin lama rata-rata. Ada ya. Nah, gitulah kira-kira. Berarti setelah ini kalau yang sudah tawaf ifadah berarti tinggal satu aja tawaf yang akan dilakukan, namanya tawaf wada. Jadi tawaf itu kalau umrah ada dua, tawaf waktu umrah kudum biasa disebut dengan tawaf wada. Kalau haji ada tiga, ya tawaf kudum tadi itu, tawaf ifadah dan tawaf wada, itu bedanya. Nah, terus nanti tentang tawaf wada ini, kalau kita mengikuti cara Nabi, namanya tawaf wada kan tawaf perpisahan. Begitu selesai tawaf langsung balik. Ya, Nabi pakai kendaraan sendiri, kita numpang orang. Maka tinggal kita nanti lihat, umpamanya biasa begini. Umpamanya, nanti ibu mau dibawa ke Madinah jam 8 pagi. Berarti kan dalam artian ibu selesai tawaf ifadah, tawaf wada, langsung balik ke hotel, langsung nanti berangkat. Mesti idealnya gitu kan, Nabi tawaf ifadah langsung naik kendaraan balik ke Madinah nanti. Tapi sekarang kalau jam 8, mohon ibu tawaf wada habis sholat subuh, ibu ditinggalkan. Nah, maka ini kalau saya, ya udahlah tawaf saya sebelum subuh. Gimana? Sebenarnya enggak boleh kan? Kan habis tawaf wada masih sholat subuh. Kan Nabi enggak ada aktivitas lagi, sholat wada langsung pergi. Tapi karena keadaan, ya kita keadaan, jam 8, nah jam 8 kita jam 8 belum nak sarapan lagi, kan enggak kita kejar tuh. Enggak terkejar, maka bisa. Ada sih orang tuh begini, orang lah. Dia dah dekat-dekat nak subuh tawaf deh. Nah, dapat 3 kali keliling azan subuh, kan berhenti dah. Ikutlah sholat subuh sampai selesai, sambung nanti selesai balik. Ada yang gitu. Boleh saja, kan enggak apa-apa. Ya kan? Ada yang begitu. Orang lakukan tuh. Hanya untuk mensiasati supaya selesai tawaf wada langsung balik gitu, Pak. Supaya tidak ada aktivitas lagi. Karena Nabi itu kan begitu gitu ya. Tapi janganlah nanti mau memaksakan diri sampai nyusahkan ya. Karena agama ini prinsipnya tidak menyulitkan. Karena memang di zaman Nabi tidak sebanyak kita sekarang. Kita ini kan mungkin mau 3 jutaan kan, Pak, orang haji tahun ini kali kan. Banyak manusia 3 juta tuh, Pak. Bukan sedikit kan. Jadi itu, jadi berarti seperti itu, tinggal diingat-ingat. Bacaan-bacaannya tolong nanti Bapak, Ibu baca kembali. Berarti nanti kalau sudah selesai tawaf wada, kalau umpamanya Ibu gelombang pertama, langsunglah ke Jeddah, baliklah ke Pontianak. Kalau memang nanti Ibu gelombang kedua, masih ke Madinah. Selama biasanya 9 hari di Madinah itu. Ya. Apa yang dibuat di Madinah? Ya salat 5 waktu di Masjid Nabawi, jangan ditinggalkan. Di Madinah ini ada satu sholat di Masjid Nabawi, keutamaannya sholat 1 kali di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di Al-Furqan. Nah, banyak kan? Nah, itu. Terus di Raudhah, tempat di Raudhah itu diusahakan kita ke situ, kah sholat kah, doa kah, silakan. Terus yang kedua yang harus dihadiri di Masjid Kuba. Kata Nabi, barang siapa yang wudhu di rumah, berangkat ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan umrah. Kalau ke tempat lain itu hanya jalan-jalan saja. Silakan Ibu pergi atau tidak, melihat badan kita. Kita kan sudah capek habis haji. Kalau memang nanti menyebabkan kita sakit, tidak usahlah. Karena tidak ada nilai ibadahnya apa, hanya kita mau tahu saja percetakan Quran, Bukit Uhud, nah itu. Yang macam-macam dulu ya. Nah itu. Tapi kalau yang 2 ini diusahakan, ya Masjid Nabawi jelas ya. Terus Masjid Kuba ini harus diusahakan kita ke sana. Rugi kan, Bu? Pahalanya sama dengan umrah loh. Salat 2 rakaat. Nah,
Maka itu wuduknya nanti di hotel, di rumah kita kan, hotel berangkat ke sana. Sunnahnya begitu. Kalau batal ya wuduk nanti ada tempat wuduk. Ya. Nah ini. Jadi itu rentetan ulangan mengulang kembali pelajaran yang berkaitan dengan haji tamattu. Silakan kalau ada yang masih mau disampaikan, karena saya yakin atau ada saya bawa ini Ustadz Abdurrahman. Beliau ini anaknya Abdurrahim. Ustadz Abdurrahim, adiknya Ustadz Abdurrahman. Beliau kan sudah selesai kuliahnya di Libya. Saya pengen, dia kan kurang sibuknya, tidak seperti Abdurrahman. Abdurrahman sibuk sekali. Nah, beliau ini kurang, saya pengen, karena dulu pesan almarhum tuh supaya bisa ikut dan melanjutkan. Saya bawa, ya. Karena mudah-mudahan nanti bisa bagus ya, bisa ikut melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh almarhum. Terus kalau ada mungkin Ustadz yang mau menambahkan atau ya jelas banyak kurangnya ya, silakan. Termasuk Bapak dan Ibu yang mau disampaikan silakan. Ya, tafadhal. Iya, silakan Pak. Sebentar Pak. Ini ada yang mau tanya nih Pak. Jam 10. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi yang mau saya tanyakan begini, kita di Arafah itu selesai mendengar khutbah, kemudian sholat zuhur dan asar, lalu kita menunggu sampai maghrib. Apakah menunggu itu kita harus menunggu dulu? Apa? Kita Oh iya. menunggu itu apakah harus menunggu dan kita Iya. batal? Iya. Iya. Jadi ketika kita wukuf tidak ada ketentuan harus suci, baik hadas kecil ataupun umpama hadas besar. Tetapi kalau kita suci itu baik, karena termasuk sunnah kan Pak, sunnahnya Rasulullah SAW. Karena termasuk salah satu sahabat yang tidak pernah putus dari suci ini adalah Bilal bin Rabah. Ya. Tapi jangan dipahami kalau tidak suci lalu tidak bisa tawaf. Ya. Yang harus suci itu kan sholat, tawaf. Nah, tawaf ini sendiri pun diperselisihkan. Ada yang mengatakan apa boleh tawaf tidak suci. Tapi pendapat jumhur ulama harus. Maka kita di sini pilih tawaf harus suci ya dari hadas. Jadi tidak perlu ya. Ada yang lain Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya untuk untuk tangan itu apakah boleh kelihatan semua tangan dengan dunia atau harus menggunakan tangan khusus yang menutup itu aja Ustaz. Iya. Baik. Jadi ini kembali kepada aurat perempuan yang secara umum. Jadi perempuan itu hanya boleh dilihat, boleh nampak oleh orang bukan mahram itu wajahnya dan kedua tangannya. Ya. Maka biasanya kenapa orang tuh kok pakai kaos? Karena biasanya bajunya melorot gini ya. Maka aman pakai kaos saja. Kalau memang ada baju yang bisa nyekel gini, enggak turun gini, enggak apa-apa umpamanya. Tapi ini jelek lah kalau baju begini ya. Nah, maka paling aman ya pakai aja. Kita tutup. Ini akan lebih ihtiyat, hati-hati kita dari melakukan pelanggaran. Ya, itu lebih aman. Itu ibu lah tahu sendiri itu. Saya enggak tahu tuh. Kurang tahu apa. Tapi intinya gitu.
Tapi kalau memang terjaga, karena biasanya kadang baju kan longgar sampai ke sininya. Bapak-bapak yang tawaf pun jadi muter kepala, gitu kan. Jadi paling aman itu aja lah, ya, supaya lalu kita ndak kayak saya gini kan, turun saya gini kan lagi punya kerjaan baru, kerjaan ngurus ini. Nah, gitu kan. Maka aman dah pakai tujak. Yang penting tak boleh ditutup ya. Apalagi ya ketika tawaf tidak boleh. Yang biasa pakai cadar tak usah pakai ketika tawaf. Iya, Bu. Maka terserahlah Ibu gimana caranya untuk amannya gitu ya. Iya. Biar aman gitu ya. Tapi gimana ya? Tapi kan tangan kan apa biasanya itu diartikan telapak tangan. Tapi yang namakan tangannya kan bukan hanya depannya ya, di belakangnya juga kan. Itu kan. Jadi batasnya seperti ini nih ya, yang boleh dilihat ya oleh orang yang bukan. Hanya saya lihat itu kenapa kok sampai pakai kaos gitu? Kan ya itu melorotnya tadi itu, melorot sehingga ini kan tidak boleh nampak yang ininya apa namanya hastanya ini tidak boleh nampak. Yaitu nanti Ibu Ana sendirilah, ya Ana sendiri. Gimana enaknya? Yang penting tidak membuka aurat. Masih ada enggak, Bu? Apa? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan yang tadi. Kita berada di Mustafa, terus ini masih kita mengatakan Allah kita pun bisa berdoa sama. Hal ini dilakukan sampai 3 kali, maksudnya 3 kali pun di tempat itu 3 kali membaca dan tidak Allah berdasarkan kasusnya atau 1 kali baca di situ kemudian tidak dibaca sampai 3 kali atau di tempat 3 kali. Iya. Kalau kita pahami di situ, artinya di tempat di apa, di sofa, diulang sebanyak 3 kali. Ini bukan suatu ketentuan baku ya, enggak. Bisa dilakukan, bisa lebih orang kan mau dia doanya lebih dari itu, atau bisa kurang. Itu. Jadi bukan satu ketentuan baku harus 3 kali, tapi maksudnya di tempat itu di sofa. Nanti di marwah juga begitu, diulang lagi itu terus begitu. Ditambah dengan doa-doa sesuai dengan hajat kita masing-masing. Ya umpamanya yang belum punya istri, doa minta istri. Pak Sarjono sudah ada, tidak usah. Yang sudah punya tidak boleh. Saya tidak boleh. Nambah itu bukan gampang. Satu sudah susah setengah mati. Bukan nak ngasih makannya, ngasih makan itu gampang. Kalau makan ubi kan tidak dosa kita. Kita maju istri kasih ubi itu dosa kita sebagai suami. Yang susahnya Bu, mau masukkan surga itu yang berat. Suruh ke timur di selatan itu kan. Akhirnya kita masuk neraka juga suaminya. Itu yang bahaya juga. Maka dulu ada seseorang yang cerita ke rumah mau kawin tuh lah. Saya waktu itu almarhum masih ada. Ayo ke rumah almarhum jalan. Ke rumah almarhum Ustaz Maruf. Saya bawa di sana. Ustaz Maruf saya dengar ditanya. Ya, antum punya istri punya. Ngapa mau kawin lagi? Nggak bisa pakai lagi kok. Nah, itu bahasa kasarnya. Bisa masih bagus. Ya kan. Berarti syarat pertama belum, nggak bisa. Terus kedua pengen banyak anak kok. Oh iya. Tanya berapa istri umurnya yang baru ini berapa? Udah kurang lebih dengan istri saya. Sama aja ya. Gitu. Jadi terkadang hanya ini berdoa ya silakan. Kalau yang punya istri kita minta istri, yang belum punya suami maunya minta suami kepada Allah ya. Maksudnya minta yang baik ya supaya dapat suami baik. Ya kan habis. Karena Bu ya? Ini mungkin saya sampaikan. Kemarin saya itu ada ngisi pengajian pagi di Dinas Kesehatan Kuburannya. Itu sebelum pengajian kepala dinasnya itu Pak Marijan itu bisik dengan saya. Ustaz, kenapa Ustaz ya? Kenapa Pak? Di Dinas Kesehatan paling banyak kasus cerai. Ini banyak di janda. Bukan sebelah kiri.
Terus, Bu, tidak boleh cerai dengan suami tanpa syaratnya. Ini kenapa? Mungkin di antara faktornya itu bekerja dan bekerja punya duit. Enggak, suami pun aku duit. Itu dia. Jadi banyak dia. Suaminya gitu bertingkah, jadilah dia. Daripada dia bertingkah, udahlah aku sendiri, aku duit pun ada. Kan akhirnya karena yang dianggap duit bisa menyelesaikan masalah, padahal tidak. Apa kita menikah, Pak? Bukannya menikahnya ibu suami itu peluang masuk surga dengan sebab suami kan ayu mamrin matat wa zawjuha ada halal jannah. Perempuan saja yang mati suaminya ridha masuk surga. Dan apa jadi itu yang kita pikirkan ke sana, bukan sadar apa kebutuhan itu kan tidak juga, tapi kita pengen masuk surga itu. Kan kalau kita ngitung amal kita tak banyak, tak masuk surga, Bu. Satu hari satu malam 24 jam. Sholat 10 menit berarti 50 menit, masih 23 jam 10 menit. Itu dosa yang kita buat, kan banyaknya dosa. Tapi Allah kasih dengan cara punya suami, kita taat dengan suami, dia ridho masuk surga gitu. Nah itu. Jadi makanya termasuk kita sebagai suami. Tidaklah seorang suami dia mencari nafkah dalam niat untuk memenuhi kebutuhannya dan anak istrinya, lalu dia mati fi sabilillah. Makanya kalau ini dipahami, bagus suami istri itu paham kenapa jadi bagus kepada Allah untuk dia anak makan gitu kan, capek kan gitu seorang atau dia hasilnya besar datang ke cukup ya jam 10 masih ada nggak? Masih ada. Cukup. Oh masih. Itu pun tidak yang ngomong. Ada. Tidak Pak. Silakan Bu. Mumpung masih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Tahu haid. Jika sedang tahu haid, itulah selanjutnya. Nggak usah. Nanti ada teknisnya tuh. Pembimbing nanti yang ngurus gitu-gitu tuh. Ya, teknisnya ada nanti itu. Kalau bisa ditunggu selesai. Kalau memang tidak bisa nanti ada caranya. Itu nanti pembimbing. Karena begini, ini makanya kita kondisikan dari sekarang. Pembimbing itu harus dipatuhi. Ya, kita patuhi sesuai dengan ilmu yang kita sepakati, kita pelajari, nanti patuhi di sana. Terus terjadi kasus di luar yang kita ini nanti kebijakan pembimbing. Maka sebenarnya ketika kita akan melakukan ini nanti secara tidak langsung bapak dan ibu itu baiat Pak Basuki sebagai pemimpin. Kan sunnahnya gitu. Kalau kita mau sapar, tidaklah 3 orang yang akan sapar kecuali diangkat 1 orang sebagai pemimpinnya. Ini tetapi baiat dalam pengertian terbatas. Kalau udah tidak ada cerita lagi. Maksud ketika umpamanya Jakarta 3 orang, kau jadi pemimpin. Nanti ketika ada jalanan itu apapun harus mengikuti supaya apa? Nggak kacau. Termasuk nanti Pak Basuki ini akan insyaallah dia mengikuti itu. Ya selama yang disuruh tidak melanggar aturan agama. Melanggar aturan agama ya tidak usah. Insyaallah enggak. Ya. Nah, maka nanti kalau ada unek-unek masalah akan kita buat ini enggak setuju, tolong diskusikan sekarang, nggak usah di sana. Di sana itu bukan diskusi, tapi tempat kita beramal. Nanti kalau ada kesulitan dalam mengamalkan yang sudah kita pelajari, maka kita kerjasama. Kalau kita sudah berjuang sama-sama tak berhasil, kita serah kepada Allah. Selesaikan dulu ya. Dulu memang, kalau dulu waktu almarhum bimbing itu segi enak itu banyak Bu.
Dia pagi subuh ada pengajian, nanti habis maghrib kadang ada pengajian. Dia terus ulang materi, ulang terus. Mau umroh, kajian dulu dipelajari. Terus termasuk sikap ketika nunggu nak haji tuh. Kan lama di hotel tuh. Itu kan ada yang tidak bawa istri, rindu ke istrinya, dan mulai dia pusing-pusing kepala dia kali. Dan mulai kacau dia tuh. Nah, gitu, Pak. Yang mungkin dia punya utang, ditelepon lah tuh. Nah, jadi banyak. Maka itu perlu. Termasuk terkadang yang jadi problem itu ada. Ketika di Madinah itu ada yang tidak mau pisah dengan istrinya. Akhirnya kompromi dia. Ini punya istrinya 3 orang. 3 pasang satu kamar dia. Gile. Bahasa sama gile kan namanya itu. Tidak boleh, men. Dia berdua dengan istrinya, tak apa istri sebelah tuh. Oh, itu dulu almarhum marah betul, pernah terjadi. Marah. Di luar dia ternyata 3 pasang satu kamar. Gile betul, Bu, itu. Nah, seperti itu. Maka tapi saya yakin Pak Basuki sudah sering bimbing ini, sudah punya pengalaman. Yang penting dipatuhi saja, tak usah kita nyangkal dengan dia. Ibu ya, nanti seperti itu. Cukup ke Bu, Pak? Hah? Cukup sih. Saya dari subuh saya. Saya belum minum dari subuh tuh. Iya. Insya kalau masih ada pertanyaan bisa lewat. Iya, boleh. Saya berniat yang dari Kubur Raya itu nanti, nah habis Lebaran, boleh kan khusus bukan yang lain. Berarti yang dari Raya kan yang dengan saya sadar, yang kurang itu saya ajarin lagi. Saya mandiri gitu. Kalau lepas pun bisa. Nah, yang punya rumah itu ada 2. Nah, habis Lebaran nanti ngomongkan. Tapi juga banyak dan walaupun berapa kali katanya ditulis hanya sekian kali. Pokoknya saya pandai. Kenapa? Karena semuanya mabrur. Ketika dapat mabrur juga lah. Itu yang kami pikirkan itu. Maka kami motivasi mabrur. Karena kami Pak Bandi walaupun gini tetap sama paham semua berkecimpung ini akan mendapat kebaikan dari itu. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.